Lebah. Lebah adalah serangga dari ordo Hymenoptera yang memiliki peran krusial bagi kehidupan di bumi, terutama sebagai agen penyerbuk utama. Di dunia, terdapat sekitar 25.000 spesies lebah yang tersebar di hampir seluruh benua, kecuali Antartika. Sebagian dari kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan lebah madu atau juga bumblebee. Tergantung di mana Anda berada, Anda mungkin bahkan melihatnya hari ini. Namun, sebenarnya ada 25.000 spesies lebah yang berbeda yang telah berevolusi untuk menyerbuki tanaman berbunga. Mereka bervariasi dalam ukuran dan memiliki karakteristik visual yang berbeda pula. Ada yang besar dan bulat, tapi ada juga yang kurus dan kecil. Ada yang warna-warni, ada yang hitam mengkilat, dan ada yang bergaris atau metalik. Sejak tahun 2018, 20 Mei telah diperingati sebagai Hari Lebah Sedunia untuk menyoroti salah satu serangga yang bekerja paling keras di planet ini dan sebagai cara untuk membantu meningkatkan kondisi yang dibutuhkan lebah untuk bertahan hidup. Habitat lebah sangat beragam, mencakup hutan, padang rumput, taman, hingga celah bangunan, asalkan ada sumber makanan, nektar dan serbuk sari, serta tempat bersarang seperti lubang pohon, tebing, atau tanah. Sebagian besar lebah bersarang di tanah, sementara lebah madu membangun sarang heksagonal dalam koloni untuk menyimpan madu dan membesarkan anak-anaknya. Lebah hutan seperti Apis dorsata sering ditemukan di wilayah tropis, menggantung sarang di dahan pohon tinggi, tebing, atau struktur batu. Lebah tanah, mayoritas spesies lebah, menggali liang di tanah dengan preferensi tekstur tanah yang berbeda, berpasir, lempung, atau liat. Sebagian besar lebah bersarang di tanah. Penyerbuk tersibuk. Seekor lebah madu yang bertugas mencari makan harus terbang sekitar 55.000 mil untuk menghasilkan 1 pon madu. Selama berabad-abad, lebah telah memberi manfaat bagi manusia, tanaman, dan lingkungan dengan membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, menjadikannya salah satu penyerbuk yang paling efektif. Hewan penyerbuk memengaruhi hampir 90% tanaman liar, termasuk obat-obatan yang berasal dari tumbuhan. 3 dari 4 tanaman di seluruh dunia yang menghasilkan biji atau buah untuk konsumsi manusia juga bergantung pada penyerbuk. Tanaman yang bergantung pada penyerbukan 5 kali lebih berharga daripada yang tidak. Struktur koloni dan kasta. Dalam koloni lebah madu, semua lebah pekerja adalah betina yang tidak dapat berkembang biak. Mereka melakukan semua pekerjaan di dalam sarang dan mengontrol sebagian besar apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Mulai dari mengurus rumah, memberi makan ratu, drone, atau lebah jantan, dan larva, membuat lilin, dan mengumpulkan serbuk sari dan nektar. Dengan begitu banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, lebah betina perlu melindungi diri mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka memiliki kekuatan untuk menyengat. Lebah jantan disebut drone karena mereka memiliki mata yang jauh lebih besar, tetapi mereka tidak memiliki penyengat. Satu-satunya peran drone adalah kawin dengan ratu yang tidak dibuahi, tugas yang harus dibayar dengan nyawa karena mereka akan mati segera setelahnya. Kita tahu bahwa lebah sangat protektif dalam melindungi ratunya. Ratu lebah madu adalah lebah raksasa di koloni, berukuran sekitar 2 cm atau 2 kali lebih panjang dari lebah pekerja. 2 peran utama ratu lebah adalah menghasilkan aroma kimia yang membantu mengatur kesatuan koloni, dan menghasilkan telur sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, ketika ratu lebah mati atau diambil dari koloni, semua anggota koloni akan menyadarinya hanya dalam waktu 15 menit. Para pekerja kemudian membuat ratu baru dengan memilih larva muda dan memberinya makanan luar biasa yang disebut royal jelly untuk membantu larva berkembang menjadi ratu yang subur. Para peneliti di Universitas Sussex telah memecahkan kode tarian goyang-goyang lebah madu. Sebenarnya ini bukan gerakan tarian, melainkan cara cerdas untuk berkomunikasi antar anggota koloni untuk memberitahu teman sarang mereka kemana harus pergi untuk menemukan sumber makanan terbaik. Manfaat lebah bagi lingkungan dan manusia. Lebah sering disebut sebagai penjaga ekosistem karena kontribusinya yang luar biasa. Sekitar sepertiga makanan yang kita konsumsi, buah, sayur, kacang-kacangan, bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Tanpa lebah, produksi pangan dunia akan terancam. Lebah menghasilkan berbagai bahan bermanfaat,
seperti madu, sumber energi dan antibiotik alami, propolis, getah yang digunakan lebah untuk menambal sarang, memiliki sifat antibakteri kuat, royal jelly, makanan khusus ratu yang kaya nutrisi, dan beeswax, lilin lebah yang digunakan untuk industri kosmetik dan farmasi. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa eksistensi lebah bukan sekedar tentang produksi madu, melainkan tentang keberlangsungan rantai makanan global. Kehadiran mereka adalah indikator kesehatan lingkungan kita. Tanpa jasa lebah, keanekaragaman hayati akan menurun drastis karena banyak tumbuhan tidak dapat bereproduksi. Kehidupan sosial lebah mengajarkan efisiensi, komunikasi yang luar biasa, seperti tarian woggle dance, dan dedikasi terhadap komunitas. Dengan menjaga populasi lebah, kita secara tidak langsung menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem bumi. Mari kita lebih peduli terhadap keberadaan serangga kecil ini dengan mengurangi penggunaan pestisida kimia di sekitar kita.